Eskalasi di Timur Tengah meningkat usai Trump berjanji akan merespons serangan Iran yang menyebabkan jatuhnya helikopter canggih Amerika Serikat. Lalu apakah intensitas serangan ditingkatkan Amerika Serikat dan Iran dan menciptakan perang baru? Kita bahas bersama Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, serta peneliti pertahanan dan keamanan, Direktur Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri. Pak Julius, Mbak Aisyah, selamat petang semua. Selamat petang, Mas Ibo. Baik, saya ingin ke Pak Julius, bahwa yang terbaru Iran menyerang aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania, sebelumnya juga menembak jatuh helikopter Amerika Serikat. Pertanyaan saya, apakah ini tantangan Iran untuk Amerika Serikat kembali meladeni perang atau justru upaya untuk melunakkan Amerika Serikat dan memberi efek jera? Ya, memberi efek jera, saya kira itu mungkin lebih tepat ya rasanya gitu. Bahwa Iran tidak pernah melunak kalau harus berhadapan dengan masalah kedaulatan. Dan itu harga mati. Nah, helikopter yang ditembak oleh Iran itu adalah helikopter yang melintas Selat Hormuz. Dan semua orang sudah tahu, semua pemimpin sudah tahu bahwa Selat Hormuz itu secara de facto itu dikuasai, dikontrol oleh Iran. Jadi perilaku melintas batas yang sudah lewat kedaulatan itu akan ditindak dengan sangat tegas. Ini menunjukkan bahwa sikap yang sangat jelas, sangat tegas, dan sekaligus serius. Iran siap melakukan apapun untuk melawan agresi Amerika Serikat di Iran. Oke, saya ingin ke Mbak Aisyah, bahwa yang menarik juga Trump berjanji akan membalas serangan Iran yang menembak jatuh helikopternya. Tetapi pertanyaannya, apakah Trump ini akan membalas dengan serangan yang lebih besar atau ada hal-hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan? Ya, saya kira sebenarnya ini merupakan tit for tat lagi ya, yang kemudian sudah terjadi dalam beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian kita lihat bahwa salah satu alasan mengapa eskalasinya semakin tinggi adalah karena Amerika Serikat ini gagal meyakinkan Israel untuk dapat menghentikan kampanye di kawasan Lebanon. Iran di sini sebenarnya, betul kata Prof. Julius, ingin memberikan pelajaran. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Iran adalah tidak memisahkan permasalahan Lebanon dari permasalahan yang ada di kawasan Selat Hormuz dan perang Iran, Israel, Amerika Serikat secara keseluruhan. Jadi sebenarnya ini merupakan satu kesatuan masalah yang harus dilihat dan kemudian dipertimbangkan. Nah, di sini permasalahan eskalasi yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, saya rasa perlu dilihat sebagai salah satu cara untuk menekankan leverage-nya di dalam perundingan. Bahwa kemarin dari Amerika Serikat kita tahu bahwa ada pernyataan mengenai bagaimana kemudian perundingan akan dicapai dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa minggu ke depan. Itu adalah range waktu yang sebenarnya sangat luas gitu ya kalau kita lihat. Tetapi dalam jangka waktu tersebut saya kira memang ini masih ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sebenarnya tekanan koersif diplomasi yang dilakukan. Karena kalau ini tetap berlangsung, saya kira negosiasi yang kemudian nanti direncanakan ini tidak akan terjadi karena adanya eskalasi yang terus-menerus terjadi sehingga defisit of trust-nya akan semakin besar, bukannya malah berkurang gitu di antara kedua belah pihak. Oke, saya ingin ke Pak Julius. Saya masih ingin menggali seberapa besar sebenarnya kemungkinan Amerika Serikat ini untuk membalas serangan Iran, karena kita tahu kondisi di internal Amerika sendiri juga sebenarnya tidak sepenuhnya mendukung perang ini terus berlanjut. Pak Julius. Ya, kali ini saya kira Trump sangat berhati-hati untuk membalas ya. Itu yang saya tangkap. Setidaknya kita bisa melihat dari sinyal Trump ketika dia menghubungi Netanyahu. Trump itu kan mengantam Netanyahu gitu, yang tetap ngotot untuk membalas serangan Iran ya gitu, sembari serangan ke Lebanon dilakukan. Dan sepertinya Trump sangat khawatir apa yang dilakukan oleh Israel itu akan memburuk situasi. Nah, sama saja sebetulnya. Kalau nanti misalnya Amerika Serikat pada akhirnya membalas dengan serangan besar-besaran, artinya akan meluluh lantakan jalur diplomasi yang Amerika Serikat sendiri sudah bangun dengan sangat susah payah. Yang kampanyenya kan kita tahu ya, tiap kali Trump selalu menyampaikan bahwa perundingan sebentar lagi akan berakhir. Minggu ini kan selalu, dan itu diulang-ulang terus. Dan kalau saya melihat, ini menggambarkan bahwa sebetulnya Trump ingin menyelesaikan konfliknya dengan jalur diplomasi. Nah, kenapa misalnya Trump akhirnya mengancam Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Iran gitu ya? Karena dia khawatir bahwa perundingan yang dilakukan dan terus berjalan atau diupayakan terus gitu, itu akan berakhir dengan sia-sia gitu. Karena spoilernya jelas itu adalah Israel, sangat jelas sekali.
Nah, kalau kita menangkap dari sisi sini gitu ya, bahwa satu sisi dia menekan Israel, lalu di sisi lain ada tekanan dari Iran ke Amerika Serikat itu sendiri gitu di pangkalan militer yang tadi disebut termasuk Yordania gitu. Itu artinya Trump akan berpikir 1000 kali. Kalau bayangan saya gitu ya, akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan serangan. Dan ya kelihatannya tidak banyak pilihan, tidak Oke. banyak pilihan. Kecuali akhirnya menunggu gitu ya. Apakah Iran akan melakukan serangan jauh lebih besar lagi gitu ya, Ya. kepada pangkalan militer Amerika Serikat, dan itu akan dilakukan serangan besar-besaran. Oke, Amerika Serikat akan mengedepankan jalur diplomasi dan Trump akan berpikir ulang untuk kemudian membalas dengan serangan. Tapi pertanyaannya, mungkin tidak Mbak Aisyah, Amerika ini menggunakan tangan Israel untuk membalas serangan Iran? Mohon maaf. Jadi kita lihat di Tapi sini tahan sebenarnya dulu hubungan Mbak antara Aisyah, kita akan ya, bahas lebih dalam usai jeda. Tetaplah bersama kami, baik. masih bersama dengan Pak Yulis dan juga Mbak Aisyah. Tetaplah di Kompas Petang. Kita masih bersama dengan Pak Julius Purwadi dan Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Saya ingin melanjutkan langsung ke Mbak Aisyah bahwa tadi Pak Julius menyebut Amerika Serikat ini nampaknya akan mengedepankan jalur diplomasi sehingga perang secara langsung itu akan menjadi pertimbangan lanjutan. Tetapi pertanyaannya mungkin tidak Mbak Aisyah, Amerika ini menggunakan tangan Israel untuk menyerang Iran? Saya kira dibandingkan dengan menggunakan tangan Israel, sebenarnya Israel ini agak di luar kontrol Amerika Serikat saat ini. Karena Oke. kita tahu sejak beberapa hari yang lalu gitu ya sudah terdengar berita bahwa Amerika Serikat ya dan kemudian Israel ini sepertinya agak punya perbedaan pendapat terkait bagaimana mereka harus menyelesaikan peperangan ini. Di satu sisi sebenarnya Amerika sudah tidak punya resources untuk bisa melanjutkan perang karena kita tahu bahwa War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres, dan meskipun misalnya Presiden melakukan veto, Kongres ini memiliki hak untuk bisa melakukan war of the purse, dalam artian ya anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Donald Trump sebesar 200 miliar US dollar itu tidak akan disepakati oleh Kongres karena merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang pada akhirnya membuang-buang anggaran Amerika Serikat gitu. Sementara kemudian Israel ini sudah lama sebenarnya ingin melakukan serangan kepada Iran dan Lebanon. Permasalahannya kan dalam kondisi ini Donald Trump ini harus memilih win-win solution dalam bisa menyenangkan hawkish Amerika Serikat yang ada di dalam Amerika Serikat sendiri ya, lalu kemudian Kongres, suara populis di AS dengan kemudian kepentingan nasional dari Israel gitu. Yang mana kemudian Donald Trump dalam posisi yang terjepit. Saya kira sebenarnya yang diinginkan oleh Donald Trump dan bahkan oleh Iran sendiri itu adalah keluar dari perang ini dalam Oke. cara yang diplomatik gitu ya. Tetapi ini memang sulit karena tadi banyak tekanan dari berbagai macam arah untuk Donald Trump. Betul, saya ingin tanyakan ke Pak Yulis bahwa nampaknya jalur win-win solution ini untuk Amerika Serikat, jalur diplomasi, tapi pertanyaannya untuk negosiasi sendiri. Kita tahu bahwa Iran juga tidak ingin menghilangkan program nuklirnya. Apa yang kemudian akan diambil oleh Amerika Serikat melihat kondisi di Timur Tengah saat ini, Pak Yulis? Ya, kalau kita rasional ya gitu, situasi yang berat itu kan terkait dengan kontrol atas Selat Hormuz, dan itu dampaknya jauh lebih luas dibandingkan dengan prasangka bahwa Iran memiliki senjata nuklir atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Harusnya kalau Amerika Serikat berpikir rasional, kedepankanlah dulu negosiasi yang fokus pada bagaimana dibukanya Selat Hormuz. Itu harusnya. Nah, apakah semudah itu kemudian Amerika Serikat akan melunak? Memang sampai hari ini kan kita tidak bisa melihat sinyal positif bahwa Amerika Serikat bisa menurunkan keinginannya untuk menekan Iran, untuk membuat Iran bersepakat bahwa tidak akan lagi mengembangkan pengayaan uranium sampai level bahkan lebih dari 60% sampai 90% yang kemudian sangat mudah untuk dijadikan senjata nuklir. Oke. Nah, ini yang kita belum lihat sinyalnya, Mas Dipo. Oke, dan yang menarik juga bahwa Iran ini kan membombardir aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan juga Jordania. Bagaimana respon dari negara-negara ini, Mbak Aisyah, melihat negaranya juga diserang meskipun betul ada aset Amerika di sana? Ya, memang saya kira sebenarnya sejak awal Arab Saudi ya ini meminta negara-negara GCC untuk menyatukan suara agar kemudian tidak merespon secara menggunakan kekerasan ya. Dan kita lihat secara kolektif sebenarnya semua negara ini memang berusaha untuk menekankan aspek diplomasi dengan bagaimana kemudian waktu itu Bahrain mengajukan draft resolusi ke DKPBB untuk meminta Iran berhenti menyerang negara-negara GCC. Tapi permasalahannya memang kalau kita lihat soliditas dari negara-negara GCC ini agak terpecah gitu. Karena kemarin kita tahu bahwa
baik itu Arab Saudi, justru yang main proponen yang meminta bahwa negara-negara ini tidak melakukan kekerasan, serta kemudian bahkan UAE sendiri ini secara diam-diam melakukan retaliasi. Memang mereka tidak menyatakan diri sebagai negara yang kemudian menjadi belligerent atau pihak yang bertempur, tetapi kemudian mereka melakukan balasan-balasan tertentu kepada Iran. Jadi saya rasa sebenarnya saat ini semua negara ini masih wait and see, dan mereka berusaha untuk kemudian mensolidifikasikan posisi mereka agar kemudian negosiasi ini berjalan dengan lancar. Karena apapun yang terjadi ya di dalam peperangan ini, khususnya eskalasi di dalam Selat Hormuz dan implikasi yang dirasakan oleh Iran, termasuk diantaranya adalah keterhambatan ekonomi, lalu kemudian gangguan di dalam produksi pipeline minyak, itu juga akan menimpa negara-negara GCC apabila masalah di Selat Hormuz tidak diselesaikan. Oke, meskipun sebenarnya Trump ini mengklaim bahwa kesepakatan dengan Iran akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi eskalasi nampaknya terus meningkat. Pertanyaan saya, Pak Julius, terakhir, apakah kondisi saat ini membuka peluang bahwa perang akan lebih besar daripada sebelumnya, dan seperti apa dampak paling parah, Pak? Ya, selalu ada dua kemungkinan, bahwa perang bisa menjadi semakin besar ketika kedua belah pihak tidak bisa mengendalikan diri atau kembali ke jalur diplomasi. Nah, yang saya lihat serangan-serangan yang dilakukan Amerika Serikat yang terukur itu lebih pada untuk tujuan-tujuan jalur diplomasi. Ini yang disebut dengan high pressure track diplomasi. Serangannya dipakai untuk mendukung diplomasi. Itu yang maunya Amerika Serikat itu gitu ya. Tapi saya juga curiga ya Mas Dipo gitu, karena serangan-serangan Amerika Serikat kan terukur ke wilayah-wilayah, misalnya peluncuran rudal gitu ya, misalnya kontrol radar gitu ya. Ini kan kapasitas militer yang sangat strategis ya. Saya justru khawatir bahwa selain kita bicara ada jalur diplomasi yang sedang diperjuangkan termasuk dengan serangan, tapi juga ada perang besar yang sedang disiapkan. Jadi pelan-pelan Amerika Serikat sedang melumpuhkan kemampuan militer Iran, hingga pada waktu yang tepat akan dilakukan serangan yang besar-besarnya. Semoga itu tidak terjadi ya Mas Dipo ya. Semoga itu tidak terjadi, dan tentu kita berharap bahwa perdamaian di Timur Tengah akan terus terjadi dan juga akan segera terjadi. Terima